Tapi mereka membuat negara ini negara yang memberikan kesempatan kepada semuanya. Di awal republik ini, hari ini kita menyaksikan menyimpang. Hari ini untuk bisa kuliah harus orang tuanya pernah kuliah atau mampu. Bila tidak mampu, sulit untuk membayar biaya kuliah. Bahkan di ITB sana ada mahasiswa tidak mampu bayar kuliah, malah dianjurkan untuk pinjam online. Betul? Betul. Ibu sekalian, ini yang harus diubah. Saya mau tanya, apakah pendidikan kita murah atau mahal? Mahal. Apakah beras kita murah atau mahal? Mahal. Apakah kesehatan murah atau mahal? Mahal. Lapangan pekerjaan sulit atau mudah? Bagaimana kalau itu diteruskan? Diteruskan gimana? Yang gini sedikit. Kalau diteruskan gimana? Diteruskan di mana? Perlunya apa? Perlunya apa? Kita ingin membuat Indonesia kembali pada garis yang dirumuskan di awal republik ini. Yang mendirikan republik ini orang-orang yang makmur, yang kaya. Tapi mereka tidak membuat negara ini untuk orang-orang kaya dan orang makmur. Mereka membuat republik ini untuk semuanya. Dibangun SD, SMP, SMA, kuliah, dan harganya murah. Siapa saja bisa masuk kuliah selama dia lulus tes seleksinya. Betul? Apa yang terjadi? Banyak anak petani, anak bukan siapa-siapa bisa jadi sarjana. Hari ini kalau lahir di tempat yang terpencil, tempat yang jauh dari kemajuan, maka kita akan menemukan mereka punya kemampuan tapi tidak punya kesempatan. Betul. Betul tidak? Betul. Itu yang membuat frustasi dan marah. Kenapa marah? Karena tidak punya kesempatan, bukan tidak mampu. Kita akan melakukan perubahan. Kita kembalikan biaya pendidikan menjadi terjangkau bagi semuanya. Amin. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit yang tinggi. Amin. Dan negara hadir membantu mereka meraih mimpi-mimpinya. Amin. Setuju? Untuk bikin perubahan harus punya wewenang. Punya apa? Wewenang. Kalau tidak punya wewenang tidak boleh, tidak bisa. Saya beri contoh. Dulu di Jakarta ada satu tempat namanya Alexis. Tahu apa? Kok iso? Tulung aku ngatuh loh Mas ke Jakarta ya. Tahu boleh, yang penting tidak pernah ke sana. Itu tempat maksiat. Haram. Diprotes. Pertanyaan, berhasil ditutup? Nggak bisa. Protes, berpuluh kali protes. Para kiai protes, para ulama protes, tokoh masyarakat, ibu-ibu protes. Bisakah ditutup? Nggak bisa. Punya backing, punya ordal, nggak bisa. Ada oligarki. Apa yang terjadi? 2017 di Jakarta terjadi pergantian gubernur. Lalu cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan, Alexis ditutup. Tidak pakai demo, tidak pakai marah-marah, nggak perlu, cukup dengan tanda tangan. Itu namanya wewenang. Hari ini banyak petani nggak di sini? Banyak. Tanya, pupuk murah atau mahal? Nelayan tuh yang di selatan sana, solar mudah atau sulit? Itu bisa diubah, tapi perlu wewenang. Masalah ini bukan masalah baru. Bapak-bapak, ibu pasti tahu, pernah tidak lihat ada jalan raya, jalan aspal yang rusak bertahun-tahun? Banyak. Pertanyaan, memperbaiki aspal itu sulit atau mudah? Mudah. Kenapa tidak diperbaiki bertahun-tahun? Korupsi. Tidak dianggap penting, tidak diselesaikan. Persoalan pupuk bukan persoalan sulit,
harga beras bukan sulit, tapi harus dikerjakan serius. Insya Allah kita dorong perubahan. Nah, sekarang sampai tanggal 14 kita harus kerja keras. Berapa hari lagi? 5 hari lagi. Yang datang di sini bukan seluruh penduduk Tulungagung, harus menjangkau semuanya. Siap? Siap. Nih, sekarang untuk jangkau semua. Bawa HP enggak? Betul HP. HP-nya dinyalakan. Nyalakan kameranya. Saya akan bicara, tolong direkam. Kita rekam sama-sama. Nih. Pulsanya ono ora? Ada. Kuota aman? Aman. Baterai ono aman? Ya. Ya. Nah, udah siap kameranya? Siap? Nah ya, rekam sama-sama. Nanti ini disimpan untuk bukti kita. Siap. Mulai rekam sekarang. Hari ini Jumat tanggal 9 Februari 2024. Kita semua berkumpul di Tulungagung di dalam sebuah usaha untuk mengubah Indonesia yang penuh dengan ketimpangan, ketidakadilan, ketidaksetaraan menjadi Indonesia yang adil makmur untuk semua. Amin. Kita menyaksikan harga beras yang sangat tinggi, sementara petani harga gabahnya amat murah. Nelayan yang kesulitan dapat solar, sementara harga ikannya amat murah. Pendidikan yang biayanya mahal, kesannya mahal, itu semua harus diubah. Dan yang dari tempat yang panas ini, kita menyaksikan bukan orang-orang yang datang karena bayaran. Betul. Ini bukan orang-orang yang harga dirinya bisa diperjualbelikan. Ini orang-orang yang menjaga kehormatannya. Betul. Yang hadir di sini adalah pejuang perubahan. Betul. Kita harus berjuang bersama 5 hari lagi menambah hubungan untuk melakukan Perubahan. Kita kerjakan itu sampai dengan 14 Februari. Jangkau semuanya dan gunakan rekaman ini sebagai catatan, sebagai bukti. Suatu saat nanti insya Allah kita beri umur panjang. Ibu dan bapak sekalian yang hadir bisa menunjukkan rekaman ini kepada anak cucu sambil menyatakan, "Nak, dulu saat Indonesia di persimpangan jalan, orang tuamu bukan bagian yang menonton dan berpangku tangan di rumah. Orang tuamu memasang poster, orang tuamu mengajak orang memilih, orang tuamu hadir dalam rapat-rapat akbar, orang tuamu bagian dari yang membuat perubahan di negeri ini." Rekaman ini jadi bukti bahwa ibu dan bapak bukan sekedar penonton, tapi pejuang perubahan. Meneruskan perjuangan orang tua kita dulu, dan sekaligus jadi catatan buat anak cucu kita nanti, bahwa menjadikan adil makmur itu tidak bisa otomatis, itu harus diperjuangkan oleh semuanya. Dan yang ada di sini adalah pribadi-pribadi hebat yang diterik matahari tidak meleleh semangatnya, yang diterik matahari justru membara semangat juangnya. Kirimkan pesan ini kepada teman-teman semua, kepada tetangga, kepada saudara, sampaikan kepada semua, bila ingin Indonesia yang adil dan makmur, maka 14 Februari pilih nomor 1. Pilih nomor 1. Tutup rekamannya. Terima kasih. Alhamdulillah.